Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari bersama apa itu technopreneurship. Namun sebelum lanjut, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Nadia Adha. Saya dari kelas 3 EB, program studi Teknik Elektronika, dengan NIM 0262033200083. Adapun dosen pembimbing saya pada mata kuliah ini adalah Bapak Budiman yang terhormat. Kalian bisa mutualan dengan saya melalui IG @nadiaadha3. Seperti yang saya bilang tadi, saya di sini dengan rasa penuh hormat ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari lebih lanjut mengenai technopreneurship. Namun, sebelum kita lanjut untuk mempelajari technopreneurship, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa itu entrepreneurship. Apa sih entrepreneurship? Entrepreneurship adalah jiwa dan semangat dalam menjalankan semua yang berbau tentang kewirausahaan. Semua yang berbau kewirausahaan ini yaitu seperti entrepreneurship, technopreneurship, digital entrepreneurship, ecopreneurship, sociopreneurship, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang memiliki jiwa yang tahan banting di sini adalah maksudnya bekerja keras, pantang menyerah, dan mempunyai keberanian besar untuk memanfaatkan peluang dan memiliki kreativitas untuk dijadikan ladang bisnis, disebut seorang entrepreneur. Nih, jadi siapa di antara teman-teman semua yang ingin banget jadi entrepreneur? Ada sedikit catatan penting nih untuk para calon entrepreneur di luar sana. Jadi bagi teman-teman yang memiliki minat untuk menjadi seorang entrepreneur, perlu diingat bahwa seorang entrepreneur itu harus siap mengambil segala risiko yang ditanggung. Sebab seorang entrepreneur harus menggunakan keterampilan yang dimiliki agar siap melewati risiko yang akan dihadapi nantinya. Sebelum lanjut, kita baca sebentar sedikit wejangan dari Paman Bill Gates. Beliau mengatakan bahwa it's fine to celebrate success, but it is more important to hit the lessons of failure. Yang mana beliau mengartikan bahwa tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tetapi lebih penting untuk mengindahkan pelajaran dari kegagalan. Kemudian apa sih sikap yang harus dimiliki seorang entrepreneur? Jadi teman-teman semua yang ingin banget jadi entrepreneur di luar sana, adapun tiga sikap yang harus banget dimiliki oleh teman-teman sekalian adalah yang pertama itu percaya diri. Seorang entrepreneur itu harus dapat memiliki sifat percaya diri yang dimulai dari diri sendiri. Sifat percaya diri ini yang seperti apa sih? Sifat percaya diri ini sendiri adalah sifat yang tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain. Tapi perlu diingat, dia harus tetap menggunakan saran sebagai masukan dan percaya diri dalam mengambil segala keputusan apapun. Yang kedua, seorang entrepreneur harus memiliki mindset yang positif. Mindset entrepreneur adalah sebuah ukuran kekuatan seorang entrepreneur dalam memegang kendali bisnis yang ia jalankan. Sebab mindset adalah hal yang penting karena dapat mempengaruhi perkembangan bisnis yang Anda jalani. Namun, seorang entrepreneur tidak hanya sekedar berhubungan dengan hal-hal teknis seperti menghandle karyawan, produksi, klien, akan tetapi juga bagaimana Anda harus mengatur mindset. Dan seorang entrepreneur harus fokus pada prestasi yang ingin dicapai, jangan mengutamakan prestige atau gengsi saja. Kemudian sikap apa lagi sih yang harus dimiliki seorang entrepreneur atau calon-calon entrepreneur di luar sana? Yang terakhir adalah sikap dalam pengambilan resiko. Cara pengambilan resiko dapat berpengaruh penting dalam dunia kewirausahaan yang penuh dengan resiko dan tantangan.
Hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa bagaimana seorang entrepreneur mengambil resiko dengan penuh pertimbangan dan segala resiko tersebut dapat diatasi dengan tenang dan menggunakan pemikiran yang luas seperti halnya dalam mengatasi kesulitan keuangan dalam bisnis. Kemudian kita lanjut ke part selanjutnya yaitu apa sih technopreneurship? Jadi technopreneurship itu merupakan sebutan untuk seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam pengembangan usaha. Jadi sederhananya tuh gini, technopreneur itu adalah seseorang yang mengelola usaha menggunakan basis teknologi. Perlu diingat, jadi technopreneurship ini orang yang mengembangkan usaha menggunakan basis teknologi atau kemajuan teknologi. Kemudian bagaimana sih cara menjadi seorang entrepreneur yang sukses, menjadi seorang technopreneur yang sukses? Yang pertama itu calon-calon technopreneur yang sukses itu harus membangun tim, kemudian harus meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah, kemudian harus handal dalam mengambil keputusan tentang strategi akhir. Bangun tim yang seperti apa sih? Oke, jadi technopreneurship adalah kombinasi antara keahlian teknis dengan bakat kewirausahaan. Namun, dasarnya tetap sama. Ketika Anda memiliki ide yang cemerlang, maka ini adalah waktu terbaik untuk mencari dukungan. Dan jika Anda tidak memiliki pengetahuan teknologi, maka rekrutlah orang yang paham teknologi. Jika Anda memiliki kecakapan di bidang teknologi, maka Anda membutuhkan pakar pemasaran. Ini bukan pertunjukan satu orang dan Anda selalu membutuhkan dukungan untuk mengubah ide menjadi kenyataan. So teman-teman yang udah memiliki ide yang bagus, sudah memiliki ide yang cemerlang, itu kalian harus membentuk tim terlebih dahulu untuk merealisasikan ide teman-teman sekalian. So, jika teman-teman kurang handal dalam menjalankan teknologi, teman-teman bisa minta bantuan teman lain untuk menjalankan teknologi seperti apa yang Anda inginkan dalam membangun usaha yang sudah teman-teman rancang sebelumnya. Kemudian, yang kedua, teman-teman meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Perlu diingat bahwa menjadi seorang technopreneur, Anda harus terus memecahkan masalah di setiap kesempatan. Terutama di awal, Anda bisa mengatasi perubahan operasional, pendanaan, dan juga hambatan regulasi. Jadi, diperlukan kemampuan pemecahan masalah. Jika Anda gagal dalam rencana nyata, Anda harus membuat rencana sebelumnya dengan alternatif. Jadi harus mempunyai plan A dan plan B gitu. Selain itu, Anda juga ada juga kebutuhan untuk menganalisis biaya, waktu, tenaga, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berbagai jalan. Jangan lupa nih untuk menghitung keuntungan yang diharapkan atau sesuai yang direncanakan pada awal. Yang ketiga, keputusan tentang strategi akhir. Pengambilan keputusan adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap technopreneur atau calon technopreneur di luar sana. Setelah mendapatkan perkiraan pro dan kontra semua opsi, Anda harus mengambil strategi terbaik yang hemat biaya serta layak secara komersial. Jangan membingungkan diri sendiri dengan mengubah rencana Anda berulang-ulang kali. Tahap terakhir adalah mengimplementasikan ide Anda seperti meluncurkan produk atau layanan atau platform yang telah Anda upayakan atau Anda rancang sebelumnya. Kerja keras bukanlah satu-satunya hal yang menjadikan Anda menjadi seorang technopreneur yang sukses, tetapi juga dibutuhkan keteguhan hati untuk mewujudkan suatu ide. Anda harus mengubah ide atau pendapat Anda dengan cara kerja yang inovatif jika diperlukan. Lanjut, sebelumnya pada slide-slide awal tadi, saya sedikit menyinggung tentang entrepreneurship. Lalu mungkin teman-teman sekalian bertanya, apa sih entrepreneurship itu? Entrepreneurship adalah sebuah strategi untuk menstimulasi
inovasi dengan cara menggunakan talenta kewirausahaan. Entrepreneurship adalah sebuah peluang untuk mengimplementasikan keterampilan bisnis dan bahkan wirausaha dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dan orang yang melakukan usaha dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya disebut juga sebagai intrapreneur. Kemudian saya juga menyinggung tentang digitalpreneur pada slide-slide awal tadi. Kita belajar bersama juga, digitalpreneurship merupakan salah satu dimensi entrepreneur yang menggunakan ICT sebagai bagian dari media bisnisnya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai digitalpreneur. Kemudian, siapa sih orang yang disebut sebagai ecopreneur? Jadi slide awal tadi juga saya sedikit membahas tentang ecopreneurship. Namun kita pelajari siapa sih orang yang bisa disebut sebagai ecopreneur, seorang ecopreneur. Ecopreneur itu adalah wirausaha yang berinovasi dalam menciptakan dan menjual produk ramah lingkungan atau jasa. Contohnya adalah pembuatan makanan organik, upaya daur ulang, maupun konstruksi hijau. Seorang ecopreneur mampu mengubah masalah lingkungan menjadi sebuah peluang bisnis. Jadi apabila teman-teman memiliki ide untuk mengubah masalah lingkungan seperti banjir untuk menjadikan sebuah peluang bisnis dengan ide cemerlang yang teman-teman sekalian miliki, teman-teman itu sudah bisa disebut sebagai seorang ecopreneur. Lalu siapa sih orang yang bisa dikatakan atau disebut sebagai sociopreneur? Sociopreneur ini menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial yang ada di masyarakat. Dilansir dari laman Investopedia, sociopreneur adalah mereka yang berusaha untuk menggunakan berbagai cara bisnis agar bisa mengatasi masalah bersama-sama. Seorang sociopreneur merupakan orang yang mampu melihat peluang bisnis dari masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat. Contohnya yang paling umum di Indonesia, sociopreneur itu adalah Waste for Change atau sebuah organisasi. Waste for Change ini sebuah organisasi yang mengubah limbah sampah menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat tentunya. Oke teman-teman, sekian kita belajar bersama-sama pada hari ini. Apabila ada pertanyaan atau ingin sekadar sharing saja atau ingin bermutualan, kalian bisa temuin saya di IG @nadiaadahatiga. Di sana kita bisa belajar bareng, tanya jawab bareng, dan teman-teman bisa DM aja. Nanti insya Allah bakal saya balas. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan banyak banget terima kasih. Dan selama penjelasan apabila saya ada kesalahan itu semata-mata datang dari saya. Dan apabila perkataan saya ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.